Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas materi tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya teman-teman pernah berpikir nggak sih kenapa setiap manusia itu memiliki jenis sampah yang berbeda-beda? Nah, perbedaan jenis sampah pada manusia seperti tekstur, warna, dan ketebalan mencerminkan keanekaragaman hayati yang lebih luas. Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di bumi yang meliputi bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan yang seluruhnya membentuk ekosistem. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang tingkat keanekaragaman gen, yaitu gen yang berbeda-beda yang terkandung dalam semua spesies hidup termasuk di setiap individu tanaman, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan bisa dilihat pada jenis-jenis durian, yaitu ada durian musangking, ada durian duri hitam, dan ada durian montong. Contoh kedua bisa dilihat pada bunga mawar yang memiliki warna berbeda-beda tapi masih dalam satu keluarga bunga mawar. Selanjutnya ada contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan. Contoh pertama bisa dilihat pada anjing dengan ras yang berbeda. Yang kedua ada contoh kucing dengan ras yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari warna, banyaknya bulu serta kakinya yang kecil. B. Keanekaragaman spesies. Keragaman spesies adalah banyak jenis makhluk hidup yang berada di suatu tempat. C. Keanekaragaman ekosistem. Keragaman ekosistem berarti banyaknya jenis lingkungan hidup di suatu tempat. Ekosistem mencakup semua habitat, kelompok makhluk hidup, dan proses alami yang berbeda-beda. Ekosistem terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem perairan. Materi selanjutnya yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu adalah kingdom. Kingdom adalah tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Yang kedua yaitu divisi dan filum. Divisi ini merupakan pengelompokan yang dilakukan untuk kingdom Plantae atau juga disebut dengan takson tumbuhan. Dan juga ada filum yang merupakan pengelompokan pada kingdom Animalia atau juga disebut dengan hewan. Yang ketiga ada kelas. Kelas merupakan pengelompokan anggota takson dari filum ataupun divisi dengan berdasarkan persamaan ciri tertentu. Yang keempat ada ordo dan juga famili. Ordo merupakan pengelompokan anggota dari kelas yang lebih spesifik. Lagi kemudian ada juga famili yaitu pengelompokan anggota takson dari ordo yang lebih mirip secara genetik dan juga morfologis. Yang kelima ada genus. Genus merupakan pengelompokan anggota takson famili menjadi beberapa genus berdasarkan ciri yang tertentu yang lebih khusus. Yang terakhir adalah spesies. Spesies merupakan tingkatan takson yang paling dasar yang memiliki paling banyak persamaan ciri dan dapat berkembang biak satu sama lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi yang terbagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah bakteri. Ciri-cirinya yaitu tanpa memiliki membran inti sel. Contohnya seperti Micrococcus, berbentuk bulat. Selain itu ada ganggang hijau biru, contohnya Anabaena. Yang kedua adalah protista. Anggota protista mempunyai sel yang bersifat eukariotik atau inti sel yang diselubungi oleh membran inti. Makhluk yang masuk ke golongan protista ini yang pertama yaitu protozoa, yaitu mirip dengan hewan. Contohnya seperti Rhizopoda, alat gerak kaki semu, contohnya seperti Amoeba. Yang kedua yaitu ganggang atau algae, mirip dengan tumbuhan. Contohnya seperti ganggang hijau, pigmen klorofil, contohnya seperti Chlamydomonas. Yang ketiga yaitu fungi. Karakteristik pada jamur yaitu eukariotik, tidak berklorofil, dinding sel mengandung kitin, saprofit, berkembang biak dengan spora, tersusun atas hifa membentuk miselium. Terdapat klasifikasi yaitu jamur ganggang dan jamur sejati. 4. Plantae. Karakteristik Plantae berklorofil sel eukariotik multiseluler, dinding sel dari selusa, tidak memiliki alat gerak aktif. Klasifikasinya yaitu A. Tumbuhan tidak berpembulu, lumut kerak. B. Tumbuhan berpembulu, tumbuhan paku, biji terbuka, biji tertutup.
A. Animalia. Karakteristik animalia tidak berklorofil, alat gerak aktif, eukariotik, multiseluler. Klasifikasinya meliput A. vertebrata, 2. vertebrata.